Oke. Nah, di sini kita akan melihat adanya pada abad ke-20 ya. Saat ini terjadi pertentangan ya, pertentangan atau perbedaan argumen ya tentang konsep jatuhnya benda ke permukaan bumi. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dari dahulu ya, dari mungkin Anda sudah menjenjangi pendidikan SMP, SMA tentunya mengenal bahwa benda jatuh ke bumi disebabkan adanya gaya tarik gravitasi. Nah, sekarang ini ada pandangan lain ya, benda jatuh ke bumi itu disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Sama halnya seperti pada konsep kedua ini ya, mengatakan bahwa semua benda itu memiliki massa jenis atau kerapatan. Nah, perbedaan kerapatan menyebabkan benda yang lebih rapat berada di bawah dan benda yang lebih renggang akan berada di atas. Itulah sebabnya benda jatuh ya. Udara itu lebih renggang dibandingkan air, maka udara berada di atas air ya. Air lebih renggang dibandingkan batu, maka batu berada di bawah air. Nah, ketika kita meletakkan batu ya di atas atau di udara dan kita lepaskan, batu akan kembali ke posisinya ke bawah. Itulah yang disebut dengan jatuh. Ini menurut konsep hukum massa jenis. Nah, sedangkan menurut hukum gravitasi mengatakan bahwa semua benda ditarik ke bumi karena ada gaya fiktif yang tidak bisa dilihat yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Nah, tugas Anda ya, carilah hukum mana yang lebih kuat. Nah, ini lagi tugas kelompok ya, per kelompok. Silakan Anda kerjakan tugas ini ya, dibahas ya, terserah dalam bentuk makalah atau lain sebagainya, nanti dikumpulkan di kelas ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk pada hukum ketiga Newton ya. Newton berpendapat bahwa if two objects interact, the force exerted by object 1 on object 2 is equal its magnitude and opposite in direction to the force exerted by object 2 on object 1. Ya, jika ada dua objek ya saling berinteraksi, maka gaya F12 itu gaya benda pertama terhadap benda kedua nilainya sama ya, dengan besar dan arahnya tapi arahnya berbeda. Besarnya sama, arahnya berbeda terhadap gaya F21 ya, gaya benda kedua terhadap benda ke-1. Jadi ada saling timbal balik ya, ketika suatu objek berinteraksi, maka objek pertama menekan objek kedua, objek kedua pun menekan objek pertama ya dengan gaya yang bersama dan besarnya berlawanan. Ini kita lihat pada gambar di sini ada dua gambar ya yang seperti hal itu, yaitu gambar adanya gaya interaksi ya antara dua buah benda F12 dan F21 ini, misalkan kepada muatan listrik atau hukum gravitasi tadi ya, mereka saling tarik menarik. Yang gambar kedua adanya ketika kita menokok ya, memalu paku. Nah, paku ini akan menekan palu ya. Ketika palu menekan paku, paku juga akan menekan palu ya, dengan gaya yang saling berlawanan ya, arahnya dan besarnya sama. Ini dipercaya hukum ketiga Newton ini terjadi. Dan sama halnya ketika kita menekan tembok ya, kenapa tembok itu tidak terdorong searah dengan apa yang kita tekan, namun sebaliknya ketika kita menggunakan sepatu roda, kita mendorong tembok, malah kita yang terpental ya. Nah, ini disebabkan seolah-olah tembok mendorong kita. Nah, inilah konsep aksi reaksi yang sudah pernah kita kenal di SMA mungkin ya, Anda dulu pernah belajar fisika tentunya. Nah, konsep ini kalau kita lihat ya, ada sebuah televisi ya, televisi ataupun layar komputer diletakkan di atas meja. Dalam kondisi seperti ini, layar komputer tidak bergerak ke atas ke bawah, juga tidak bergerak ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, dia diam di tempat ya. Nah, padahal secara hukum Newton tadi, benda itu memiliki gaya walaupun dia diam ya. Nah, layar televisi menekan meja dengan gaya FMT ya. FMT di sini kalau kita lihat FMT. Nah, meja juga menekan layar televisi sebesar gaya FTM ya.
Nah, sini disebut juga dengan N, itu gaya normal ya, gaya normal, gaya tekan lantai terhadap benda. Nah, tapak meja ini kembali menekan ya, menekan ke lantai yang ada di bawah sini dengan gaya FG. Nah, namun lantai menekan kembali meja dengan gaya FME, sehingga meja tidak tenggelam ke dalam tanah. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau kita amati pada layar komputer, dia hanya memiliki dua gaya seperti ini ya, gaya aksi dan gaya reaksi yang terjadi, sehingga layar komputer tetap berada pada posisinya ya, tidak bergerak ke bawah. Nah, aplikasi hukum Newton ya, kita misalkan seperti ini. Ketika ada sebuah ya lampu ya, digantung di atas sini, digantung di atap ya, dan dihubungkan dengan rantai. Nah, lampu tadi tidak jatuh ke bawah. Tentu lampu memiliki gaya berat Fg ya, yang ke arahnya ke bawah. Kenapa dia tidak jatuh ke bawah? Karena ditahan oleh rantai. Nah, rantai ini menahan dengan tegangan ya, tegangan T, gaya tegangan tali lah kita ibaratnya, atau gaya tegangan rantai. Nah, besar gaya tegangan rantai ini sama dengan gaya berat lampu. Nah, ini pada sisi sini ya, di sini. Nah, kalau dari sini ke sini, maka gaya tegangan rantai tadi juga ya memberikan reaksi terhadap rantai yang ada di atasnya sebesar T aksen. Nah, T aksen ini juga dilawan oleh rantai yang dipaku ke atap dengan besar tegangan T. Jadi dia saling berhubungan. Nah, kalau kita rumuskan secara Newton ya, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena lampu tidak bergerak ya, dia hanya berposisi diam, sehingga tegangan rantai ya, arahnya ke atas kita misalkan positif, ditambah minus gaya berat yang arahnya ke bawah negatif, jadi T dikurang Fg jadinya ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita pindahkan Fg ke sebelah kanan ya, maka T sama dengan F ya, sama dengan F. Jadi nilainya sama, arahnya berlawanan. Nah, kalau kita lihat pada kasus di sebelah ya, sebelah kanan ya, seorang anak menarik ya sebuah kotak ya dengan arah ke arah kanan ya. Dia menariknya sebuah kotak ke arah kanan. Tentu kotak tadi bergerak. Nah, dengan menggunakan hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton ya, tentu sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya yang mana F-nya? F-nya adalah gaya tarik dari anak tadi T. Nah, maka cuma ada sigma Fx-nya sama dengan cuma 1 ya. Kita abaikan gaya gesek, sini tidak ada, lantainya misalkan licin ya. Tidak ada gaya tahan, sehingga cuma ada satu-satunya gaya, yaitu gaya tarik anak tadi. Nah, gaya tarik sigma Fx sama dengan itu T ya, sama dengan T, dan ini nilai sama dengan M kali AX, karena di AX adalah dengan sumbu X. Sehingga kalau kita modifikasi persamaan ini ya, menjadi A sama dengan T per M ya. Percepatan terhadap sumbu X sama dengan gaya tarik per massa. Nah, ini dari sisi sumbu X. Nah, kalau kita lihat secara vertikalnya ya, nah, selain gaya tarik T tadi yang terhadap sumbu X, ada gaya yang terhadap sumbu Y. Nah, ini ada gaya yang pertama, gaya berat dari kotak ya, Fg, dan kotak ini tidak jatuh ke bawah ya, maka ditahan oleh lantai dengan gaya normal ke atas ya. Nah, gaya berat dan gaya normal ini kita bisa cari dengan rumus sigma Fy sama dengan sigma Fy ya, sama dengan 0 ya. Nah, gaya yang ada pada sumbu Y cuma dua ini, N dan Fg, maka N itu positif karena dia ke atas, Fg itu negatif karena dia ke bawah, sama dengan 0, sehingga nilai N sama dengan Fg ya, kita pindahkan. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan, kita hubungkan dengan rumus gerak lurus berubah beraturan ya, dimana kecepatan final Fxf ya, Fx final sama dengan Fvy Vxi ya, Vxf kecepatan pada sumbu X final sama dengan Vxi ya, kecepatan pada sumbu X inisial ataupun awal ditambah percepatan dikali T kan gitu ya.
VT sama dengan V0 tambah AT kalau rumus GLBB-nya. Nah, A ini kita carikan, ini tadi sudah kita masukkan ke sini, pindahkan ke sini nilai A yaitu T per M. Sehingga kita bisa menentukan berapa kecepatan akhir ya, kecepatan akhir ketika anak ini mendorong selama berapa detik kayak gitu ya. Dan juga kita bisa menentukan berapa jarak tempuhnya dia anak ini mendorong atau menarik kotak ini ya. Jarak tempuh X final sama dengan X inisial ditambah V inisial dikali T tambah setengah kali T per M kali T kuadrat. Nah, T per M ini bentuk dari A ya, percepatan yang sudah kita dapatkan dari rumus yang sebelumnya. Nah, ini contoh aplikasi menggunakan hukum Newton ya. Nah, misalkan kita bahas satu soal ya, misalkan seperti ini, sebuah ya lampu lalu lintas ya, lampu merah, beratnya 122 Newton ya, tergantung dengan kabel, dihubungkan dengan dua kabel ya, sebagaimana pada gambar. Kabel pertama membentuk sudut 30 derajat ya terhadap atap. Kabel kedua bentuk sudutnya 53 derajat ya terhadap atap. Jadi ada dua sudut, kita ketahui ada berat lampunya 122 Newton. Nah, pada bidang horizontal ya. Nah, dan ini kabel ini sebagaimana ini dihubungkan dengan secara vertikal, ada kabel satu lagi T3 ya, secara vertikal, dan kabel akan putus. Nah, sini ya, kabel tidak begitu kuat secara vertikal dan kabel akan putus jika tegangan tali melebihi 100 Newton. Nah, jika tegangan talinya melebihi 100 Newton, jadi kekuatan kabel hanya 100 Newton ya. Nah, akankah lampu ini ya, lampu traffic ini akan putus atau hanya satu saja yang putus? Nah, ini kita coba kita analisis ya. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita pertama kali gambarkan dulu ya. Ini seperti ini kejadiannya. Nah, ini kejadiannya kita analisis dulu pada gambar seperti ini. Nah, di lampunya dihubungkan dengan tali yang vertikal, kita namakan talinya di sini ada 3 ya. 1, T1, T2 dan T3. Nah, T1 itu digantung dengan sudut 37 derajat, T2 digantung dengan sudut 53 derajat dan dihubungkan dengan T3 yang vertikal dan diikat kepada lampu jalan tadi. Nah, pada T3, kalau kita jabarkan gaya pada T3 ini, kita potong, kita analisis yang ini dulu. Maka ada dua gaya. Pertama gaya berat lampu FB dan juga gaya tegangan tali T3. Kayak gitu ya. Nah, pada sistem yang di sini, nah sistemnya ini ya, kita potong lagi, kita ambil di sini, kita jabarkan di sini. Nah, di sini ada T1, sini ada T2, sini ada T3. Ya, T3 tadi sama dengan T3 yang di sini ya. Nah, sudut 37 derajat di sini juga berlaku, juga 37 derajat ya. Sudut berseberangan, besarnya sama. Dan sudut di sini 53, di sini juga 53 derajat. Nah, sini T1, sini T2. Nah, sekarang kita proyeksikan nantinya ya. Kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, T1 terhadap sumbu X ya, itu dinamakan T1 cos 37 derajat. Itu kita namakan T1X ini ya. T1X ini ya, ini nilainya. Dan T1 terhadap sumbu Y, T1Y ini dia nilainya, itu T1 sin 37 derajat. Begitu juga T2 terhadap sumbu X itu T2X ya. Itu T2 cos 53 derajat, dan T2 terhadap sumbu Y T2Y, T2 sin 53 derajat. Nah, sini ada T3 nilainya terhadap sumbu X itu tidak ada karena dia cuma ada terhadap pada sumbu vertikal yang sebesar 122 Newton. Nilainya sama dengan gaya berat ya. Nah, oke. Nah, kalau kita jumlahkan gaya pada sumbu X ya, gaya pada sumbu X itu nilainya adalah, kita jumlahkan yang pada sumbu X ada 2, itu T1 cos 37 min T1 cos 37 dan T2 cos 53. Kalau kita kembali ke atas tadi, nah pada sumbu X ini ada 2 ya, minus ya karena arahnya ke kiri, yang T1X, T2X itu arahnya ke kanan, sehingga kita ibaratkan dia adalah positif. Sehingga kalau kita jumlahkan min T1 cos 37 ditambah T2 cos 53, kalau sumbu Y T1 sin 37 ditambah T2 sin 53 ditambah minus 52
122 Newton. Jadi ini dia kita jumlahkan ya, sehingga kita bisa menemukan dari dua persamaan ini ya, kita bisa bisa lakukan eliminasi atau kita bisa gunakan substitusi ya, sehingga T2 sama dengan T1 cos 37 per cos 53 atau sama dengan 1,33 T1. Nah ini dia hubungannya ya, T2 sama dengan 1,33 T1. Nah selanjutnya ini kita bisa lakukan substitusi ya ke salah satu persamaan yang ada di atas, terserah persamaan 1 atau persamaan 2. Kita misalkan saja kita menggunakan persamaan 2 ya, sehingga nilai T2 bisa kita ganti dengan nilai T2 ini kita bisa ganti dengan 1,33 T1. Ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan 2, sehingga nilai T1 T2 di sini kita ganti dengan 1,33 T1 ya. Jadi kita lakukan operasi sudah bisa, sehingga didapatlah nilai T1 sama dengan 73,4 Newton, T2 sebesar T2 adalah 1,33 T1, tentu kita kalikan dengan 1,33 didapat 97,4 Newton. Nah, T1 dan T2 nya di sini kalau kita lihat tidak melebihi 100 Newton. Jadi batas limit dari soal adalah 100 Newton. Kalau dia melebihi 100 Newton dia akan putus ya. Nah selanjutnya kalau kita masukkan lagi ke soal yang selanjutnya, itu adalah mobil ya berada pada bidang miring atau jalan yang miring. Nah sini ketahui sudut kemiringan jalannya 45 derajat ya, maka kalau kita definisikan di sini ya, gaya berat mobil itu adalah Fg sama dengan M kali G, itu arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan bumi ya, tegak lurus ya, tidak boleh yang miring ya. Nah sedangkan mobil ini miring ya, kita bikin garis normalnya. Nah ini adalah sumbu X mobil ya, sumbu Y tentu tegak lurus ya sini ya. Nah kalau kita jabarkan gaya berat ini terhadapnya ada sudut ya, sudut theta. Nah sudut theta ini sama dengan sudut theta bidang miring ya. Di sini bidang miringnya 45 derajat, maka sudut theta di sini juga 45 derajat. Kalau kita jabarkan atau proyeksikan ke sini, maka ini menjadi mg cos theta. Ya, karena sini ada mg, menjadi terusnya mg cos theta, dan kesananya adalah mg sin theta ya, mg sin theta. Nah dari sini ya kita bisa menentukan berapa percepatan ya. Di sini pada sumbu X itu hanya ada satu gaya ya, pada sumbu X hanya ada satu gaya, itu mg sin theta ya. Ini karena dia bergerak ke bawah, maka ada percepatan sebesar m kali a, karena ini hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A, maka F nya cuma satu, yaitu mg sin theta dikali sama dengan M kali A. Nah dari sini kan kita bisa mencoret nilai M ya, sehingga didapatlah AX sama dengan G sin theta. Nah sin tetanya 45 derajat, G sin 45 derajat, maka 9,81 kali 0,707 didapatlah percepatan geraknya ke bawah sebesar 6,93 meter per detik kuadrat. Nah pada sumbu Y itu ada dua gaya normal, yaitu gaya jalan menekan mobil, dan juga ada gaya mg cos theta ya. Nilainya 0 karena mobil tidak bergerak secara vertikal, sehingga kita bisa mengetahui nilai n itu sama dengan mg sin cos theta. Nah dari sini ya, mobil diketahui bergerak secara ke bawah dengan bergerak turun ke bawah ya. Nah di sini sebabkan kita tidak mencari gaya geseknya, maka nilai pada persamaan kedua itu tidak terlalu dibutuhkan ya, karena kita tidak meninjau adanya gesekan, dianggap diabaikan ya. Kalau sudah ada, nanti kita bahas yang ada gesekannya. Nah sekarang soal yang ketiga ya, dua balok bermassa M1 dan M2, di mana M1 besar dari M2. Kondisi balok bersentuhan ditempatkan pada lantai licin ya. Balok M1 diberi gaya eksternal seperti pada gambar. Tentukan percepatan sistem. Jadi M1 lebih besar dibandingkan M2, dia nempel ya, dan ini didorong dari arah kiri ke kanan sebesar F ya. Nah kita sudah mencari percepatan sistem, maka kita bisa memecah atau menjabarkan gaya pada masing-masing benda. Nah pada benda pertama ya, ada gaya secara vertikal dan secara horizontal. Gaya secara vertikal itu gaya tekan lantai terhadap benda pertama N1, dan gaya ke bawah berat benda M1 yaitu M1 dikali G. Nah pada arah horizontal, benda pertama diberikan gaya F ya, tadi gaya eksternal, tentu dia berkontak langsung dengan benda kedua.
maka ada gaya kontak ya, gaya kontak yang mendorong benda pertama dengan arah berlawanan itu sebesar P21. Nah, kalau benda kedua didorong ada gaya kontaknya sebesar P12, gaya kontak benda pertama terhadap benda kedua. Dan secara vertikal itu ada N2, gaya tekan lantai terhadap benda kedua, dan ada gaya berat benda kedua itu M2 kali G. Nah, kalau kita ingin mencari percepatan sistem ya, maka sigma F sistem sama dengan F sama dengan M1 tambah M2. Kita anggap benda ini adalah, karena dia menempel ya, kita anggap benda ini adalah benda yang satu sistem. Maka masanya kita jumlahkan M1 tambah M2 ya. M1 ditambah M2 di sini. Nah, dikali AX ya, karena sigma F sama dengan M kali A. Nah, F yang ada pada sistem yaitu cuma satu, yaitu F ya di sini, karena kita benda ini adalah satu didorong dengan gaya F, maka F cuma satu ya. Nah, ini pada sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y nanti kita bahas lagi ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa percepatan sistem sama dengan F sama dengan AX sama dengan F per M1 tambah M2. Nah, kalau kita ingin memasukkan juga ini, kalau kita ingin memecah ya, rumusnya ini, sehingga kita bisa menentukan berapa gaya masing-masing pada benda pertama dan benda kedua. Tentu kita nanti akan menggabungkan juga gaya kontak P21 dan P12. Nah, tapi kalau kita masukkan juga ke dalam sigma F, itu nilainya akan hilang karena nilainya sama dan arahnya berlawanan ya, akan dihapus juga. Nah, tentukan besar gaya kontak di antara dua balok. Kalau kita ingin mencari ini, maka kita cari pada masing-masing benda. Nah, kita tinjau benda kedua. Pada benda kedua tadi sistemnya adalah ini. Nah, kita ingin cari P12-nya berapa. Ya, sistemnya adalah ini. Sigma F sama dengan M2 kali A, karena juga dia bergerak ke sana ya, sebesar AX ya. M2 kali AX. Nah, satu-satunya gaya terhadap sumbu X adalah P12, cuma satu ya, sehingga P12 sama dengan M2 dikali AX. Nah, sehingga P12 M2 kali AX, AX tadi sudah kita dapatkan adalah percepatan sistem, maka P12 sama dengan M2 dikali AX. AX itu adalah M2 per M1 tambah M2 kali F. Nah, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pada kasus yang selanjutnya ya, seseorang menimbang ikan ya, dengan menggunakan bermassa M ya, dengan menggunakan skala Pegas ya. Dia menaiki elevator bagaimana pada gambar. Nah, sini percepatan elevator bergerak ke bawah dan ke atas ya. Elevator bergerak naik turun, dan ada orang di bawah yang mengamati ya, pada kerangka acuan inersianya. Nah, di sini kita ingin melihat berapa perubahan berat ikan ketika dia naik, berapa ketika dia turun. Ketika elevator naik ya, kalau kita lihat amati di sini, ketika elevator naik, ikan yang tergantung secara vertikal, dia tentu memiliki gaya vertikal ada dua ya. Pertama, gaya berat ikan M kali G, dan tentu ada gaya tegangan tali ya, karena ikannya digantung ke elevator sebesar T ya, tegangan tali. Nah, ketika dia bergerak ke atas ya, sigma Fy sama dengan M kali Ay. T yang kalau dia bergerak ke atas, maka yang searah gerak itu positif, maka yang positif adalah T. Maka T kurang M kali G. T kurang M kali G. Ya. M kali G ini negatif ya, maka sini sama dengan M kali Ay. Nah, untuk contoh misalkan ya, kalau kita misalkan berat ikan 40 Newton dan dia bergerak ke atas dengan percepatan min 2 meter per detik kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan ini ya, ini kita bisa samakan dengan mg kali ini pindah ke sana, jadi m kali a ya ditambah m kali g kan gitu ya. Jadi ini penjumlahannya. Nah, kalau kita misalkan berat ikan itu 40 Newton ya, dan elevator bergerak ke atas dengan percepatan min 2 meter per sekon ya kuadrat, maka dari rumus T sama dengan M kali A tambah M kali G, itu kita bisa sederhanakan M kali G dalam kurung AY per G tambah 1. Nah, M kali G tentu gaya berat ikan,
sebenarnya ya, gelombang ikat sebenarnya 40 Newton. AY itu dari percepatan dia bergerak ke atas sebesar 2 Newton ya. Nah, dibagi dengan G percepatan gravitasi 9,8 ditambah 1, maka ketika elevator naik ke atas, berat ya ikan itu bertambah 8,2 Newton atau dia menjadi 48,2 Newton. Nah, jika elevator tadi kita misalkan lagi dia bergerak ke bawah ya, bergerak ke bawah dengan percepatan yang sama ya, 2 meter per sekon, maka persamaan tadi menjadi T sama dengan Fg AY per G tambah 1 ya, beratnya Fg sama dengan 40 Newton. Nah, kalau dia bergerak ke bawah maka percepatannya menjadi negatif ya, minus 2 meter per sekon kuadrat per 9,8 meter per sekon kuadrat tambah 1, maka ikan beratnya menjadi berkurang ya sebesar 31,8 Newton ya, karena arah percepatan yang arahnya ke bawah sehingga berat ikan menjadi berkurang. Jadi terbaca di neraca pegasnya 91,8 Newton. Nah, oke, kita lihat pada kasus yang selanjutnya ya, ketika dua objek dengan massa yang sama digantung vertikal dengan menggunakan katrol, gesekan pada katrol itu kita abaikan. Pada gambar ada dua objek yang kita lihat pada gambarnya. Tentukan besar percepatan dari dua objek tersebut dan tegangan tali yang terjadi. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ada dua buah objek ya, M1 dan M2 dihubungkan dengan tali dan terkoneksi dengan sebuah katrol ya. Gesekan di katrol ini kita abaikan. Nah, kalau disebabkan M2 lebih besar pada M1, maka benda akan bergerak ke arah M2 ya dengan percepatan A gitu ya. Nah, di sini kita bisa menjabarkan gaya-gaya pada M1 M2 ya. Pada M1 ada dua gaya, yaitu M1G yaitu gaya beratnya dan tegangan tali T. Pada M2 ada M2G dan beratnya gaya beratnya dan ada tegangan tali T. Nah, kalau kita jabarkan pada benda pertama yaitu sigma Fy sama dengan M1 kali AY karena dia bergerak ke atas ya. Maka yang searah dengan gerak positif maka T positif ya. T dikurang ya dengan M1 kali B sama dengan M1 kali AY. Nah, untuk benda kedua ya tentu sigma Fy sama dengan ya bendanya bergerak ke bawah, yang searah dengan bergerak itu positif, maka ini positif, ini negatif ya. Kalau sini adalah ini positif, ini negatif. Nah, maka M2G itu yang positif, yang negatif adalah tegangan tali sama dengan M2 kali G. Nah, ketika persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1, maka nilai T bisa kita hapuskan ya. Kita bisa mendapatkan nilai M1 kali G min M1 kali G tambah M2 kali G sama dengan M1 kali AY tambah M2 kali AY. Nah, kalau kita sederhanakan ini, rumus yang ini ya, sehingga kita bisa menemukan nilai AY itu sama dengan M2 kurang M1 per M1 tambah M2 kali G ya. Jadi ada selisih massa ditambah dengan jumlah massa dikali G. Nah, kalau kita ingin mencari tegangan talinya ya, dari rumus yang di atas juga kita bisa dapatkan ya, kita masukkan nilai AY nya ini, maka didapat nilai T sama dengan 2 kali M1 M2 per M1 tambah M2 kali G. Oke, itu untuk contoh soal yang selanjutnya ya. Nah, ini ada sebuah soal lagi, yaitu sebuah bola bermassa M1 dan balok bermassa M2 diletakkan pada bidang miring dengan dihubungkan menggunakan katrol, dan kedua benda saling diikat dengan tali sebagaimana pada gambar. Sudut kemiringan bidang adalah θ. Tentukan besar percepatan dari dua objek tersebut dan tegangan tali yang terjadi. Nah, kita bahas yang ini ya, kasus yang selanjutnya ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kita berada pada bidang miring ya. Di sini kalau kita lihat ada dua buah benda M1 dan M2 ya, 21 M2, M1 ini tergantung di bawah, M2 itu pada bidang miring ya. Di sini M2 lebih besar masanya pada M1 sehingga benda sistem bergerak ke arah M2. Nah, kalau kita jabarkan di sini ya, sigma Fx sama dengan 0 ya, sama dengan 0, sigma Fy sama dengan pada benda F1 ya. Sini ada gaya berat M1 kali G ya, 1 kali G. Di sini tentu ada gaya tegangan tali T ya. Ya. Itu juga ada, di sini ada tegangan tali T, dan sudah juga ada gaya M2 kali G ya, 2 kali G.
Nah, ini kita bisa menjabarkan juga apa namanya, ya ini seperti ini ya. Nah, ini sudah ada nih. Oke, kita, nah sini pada benda pertama itu ada M1 kali G, ada tegangan tali, benda kedua ada tegangan tali, dan ada gaya berat M2 kali G ya. Kalau kita buat sumbu XY nya, maka pada arah sumbu X pada benda kedua itu ada sini M2 kali G, maka kalau terhadap sumbu Y, sumbu ini ya, sumbu ini sudut yang diapit ya, sudut yang diapit itu menjadi cos ya, jadi sini M2 cos theta, sedangkan sudut yang tidak diapit jadi sin ya, M2 sin theta, M2 sin theta. Nah, pada sumbu X itu sigma F sama dengan 0, nanti kita jabarkan. Ini pada benda pertama tidak ada gaya pada sumbu X ya, dia hanya ada pada sumbu Y. Maka pada sumbu Y benda pertama ini ada ya, pada benda pertama ini kita analisis rumus-rumusnya di sini ya. Pada sumbu X itu tidak ada gaya, pada sumbu Y cuma ada gaya, yaitu T, sini ada percepatan yang tentunya yaitu AY ya. Nah, T ditambah T dikurang min M1 kali G sama dengan M1 kali AY ya, sama dengan M1 kali A. AY dengan A itu sama karena itu adalah percepatan sistem. Nah, pada benda kedua ya, benda kedua ini kita jabarkan lagi rumusnya di sini. Pada sumbu X ya, pada sumbu X ini ada dua gaya, yaitu M2 kali G sin theta ya, arahnya searah dengan geraknya ya, itu positif, dikurang T ya sama dengan M2 kali AX ya, sama dengan M2 kali A. Nah, pada sumbu Y nya ada gaya lagi, yaitu gaya normal, gaya tekan bidang miring kepada balok M2, dan juga ada gaya berat M2 kali G cos theta. Nilainya ini sama dengan 0 karena dia seimbang, tidak bergerak, sama dengan 0. Nah, dari rumus-rumus ini kita bisa ada 4, kita punya 3 ya. Yang pertama itu adalah rumusnya SFX sama dengan 0 ya, keseimbangannya. Ini bisa kita saling substitusi atau eliminasi sehingga kita bisa mendapatkan nilai percepatan sistem ya. Dari sini T sama dengan M1 kali G sama dengan M1 kali A. Sini kita dapatkan juga M2 kali G sin theta kurang T sama dengan M2 kali A. Nah, sini ada sama-sama nilai A ya. Jadi persamaan 2 persamaan 3 ini kita bisa lakukan eliminasi sehingga kita mendapatkan nilai A sama dengan M2G sin theta kurang M1G per M1 tambah M2. Ini didapat dari persamaan 3 dan persamaan 4 ya. Nah, sudah kita dapat A ini, kita bisa substitusikan persamaan A ini ya, persamaan 5 kita bisa substitusikan dengan persamaan misalkan persamaan 2 ya, maka didapatlah nilai T. Nah, nilai T itu sama dengan M1 M2G sin theta tambah 1 per M1 tambah M2. Jadi semua angka-angka di sini sudah bisa kita peroleh. Oke, kita masuk pada materi yang berikutnya ya. Dari ini nanti kita akan lebih memperdalam dengan latihan soal. Tentunya nanti akan saya berikan latihan soal, silahkan Anda kerjakan ya untuk memperdalam materi dinamikanya. Oke, gaya gesek ya. Apa itu gaya gesek? Ya kan? Terus pertanyaan kedua, apa bukti bahwa gaya gesek itu ada? Pertanyaan ketiga, mengapa ada gaya gesek? Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Nah, silakan Anda tuliskan argumen Anda ya pada kertas yang sudah Anda siapkan tadi. Tuliskan apa itu gaya gesek, apa bukti bahwa gaya gesek itu ada, dan mengapa ada gaya gesek ya. Saya berikan waktu 20 detik ya, dimulai dari sekarang ya, silakan. Oke, nah sekarang kita bahas ya. Nah, jadi
Secara mikroskopik ya, semua permukaan benda atau objek itu bersifat kasar ya. Tidak ada yang datar sempurna atau licin sempurna. Nah, ya. Jadi sebuah tong sampah yang kita lihat di bawah ya, ketika didorong ya, tentu dia akan ada yang menghambat geraknya, karena dia akan bergesekan dengan permukaan lantai yang kasar seperti gerigi-gerigi seperti ini yang halus ya. Begitu juga jari kita, kulit kita ini ya, kalau kita di zoom menggunakan secara mikroskopik akan kelihatan permukaannya yang kasar ya. Kasar, nah itulah yang menyebabkan adanya gesekan. Nah, apa itu gaya gesek ya? Tentu ya, gaya gesek itu adalah apa? Gaya yang terjadi ketika dua buah objek bersentuhan ya. Dua buah objek bersentuhan yang saling ya, objek pertama menahan gerak benda kedua, objek kedua menahan gerak benda pertama ya. Apa bukti gaya gesek itu ada? Nah, bukti gaya gesek itu ada dibuktikan dengan adanya hambatan ya, ketika kita melakukan pergerakan. Contoh ketika kita berjalan ya, ketika kita berjalan, siapa yang menghambatnya? Yaitu kaki kita bergesekan dengan tanah, sehingga ada yang menahan ya, menahan kita agar tidak terpleset, yaitu adanya gesekan kaki terhadap tanah. Nah, kalau tidak ada gesekan tentu kita tidak akan sulit untuk berjalan ya. Terus gesekan apa lagi? Gesekan gear ya, gesekan gear, ada lagi gesekan buktinya itu dengan adanya panas ya. Buktinya ketika benda itu bergesekan akan menimbulkan peningkatan suhu ya, itu yang dinamakan dengan gesekan. Nah, apalagi buktinya adanya aus ya, kehausan itu adalah pengurangan ya, pengurangan bagian dari suatu objek ya. Objek yang terus bergesekan dia akan mengalami pengurangan adanya pengikisan ya. Pengikisan itu akan menyebabkan pengurangan bentuk atau pengurangan volume. Mengapa ada gaya gesek? Nah, gaya gesek ini banyak fungsinya. Nah, mungkin Anda bisa menjabarkan ini atau menjawab masing-masing ya. Salah satu saya sampaikan bahwa fungsinya adalah untuk, contohnya ya, mengapa ada gunung, mengapa ada bukit di permukaan bumi? Kenapa bumi ini tidak datar saja, datar seperti kertas ya, datar seperti kaca gitu. Ya, fungsinya apa? Untuk menggesek ya, menahan. Mengapa digesek? Ya, untuk menahan ya, menahan pergerakan objek lainnya. Kalau tidak ditahan maka tentu ya akan terjadi badai. Jadi fungsi gunung, bukit itu menahan angin ya, untuk menahan angin, untuk menahan pergerakan udara. Kalau tidak ada bukit dan gunung maka akan sering kita dilanda oleh badai. Ya, seperti Anda pernah mengenal di daerah Amerika yang selalu dilanda badai ya, badai topan itu karena daerahnya hamparan yang datar. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, gaya gesek ini disimbolkan dengan F ya. Simbol F ini dari kata friction ya, gesekan. Sini ada dua ya, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetik ya. Gaya gesek statis yaitu nu S kali N, gaya gesek kinetik nu K kali N ya. Di sini diketahui bahwa Fs itu lebih kecil dibandingkan Fk ya. Gaya gesek statik lebih kecil dibandingkan gaya gesek kinetik. Contohnya seperti ini. Ketika suatu objek didorong ya dengan gaya F, nya ada dua grafik ya. Ada gaya F, ini gaya gesekan ya. Gesekan maksimum di sini ya. Nah, ketika kita berikan dorongan terhadap suatu objek, sini gaya semakin besar, tapi objek belum bergerak. Ya, objek belum bergerak. Jadi seperti kita mendorong ya objek ya, seperti ini ya, dorong. Ini sudah saya berikan dorongan, tapi objek belum bergerak. Bergerak, tapi dia sudah saya besarkan gaya saya. Nah, baru objek bergerak. Nah, ketika objek awal mula dia bergerak, itu dia sudah mencapai namanya gaya gesek maksimum. Ya, gaya gesek maksimum. Dia sudah melewati batas ya tahanan statisnya. Jadi gaya gesek statis itu sama dengan setara dengan gaya gesek setara dengan gaya awal gaya ya, peningkatan gaya sehingga dia bergerak. Ketika dia sudah bergerak ya, gaya gesek statik ini dia nilai gesekan itu akan menurun ya,
sehingga Fx statik itu F kinetik itu lebih kecil ya. Oh, ini terbalik ya, ini lebih kecil. Nah, ini sebenarnya tandanya salah ketik ini. Jadi gaya gesek statik lebih besar dibandingkan gaya gesek kinetik. Kinetik itu ketika benda sudah berjalan, itu nilai gesekan itu berkurang. Ini ada contoh beberapa dari nilai koefisien gesekan ya. Nu S dan nu K ini adalah koefisien gesekan statis, itu nu S, nu K adalah koefisien gesekan kinetis ya. Ini adalah gesekan besi dengan besi ya. Itu nu statisnya adalah 0,74, nu kinetiknya 0,57. Aluminium dengan besi 0,61, gesekan statisnya, kinetiknya 0,47, dan demikian ya. Ada tabel-tabel yang sudah diukur ya. Contoh ya, sebuah puck hoki ya adalah suatu bola piringan bentuk silinder tipis bergerak dari S dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Jika puck selalu bergerak di S dan bergeser sejauh 115 meter sebelum berhenti, tentukan koefisien gesek kinetik nanti antara puck dan S ya. Jadi kita misalkan seperti ini adalah sebuah puck ya, hoki. Dia sudah dipukul, dia bergerak ya. Gaya sudah tidak ada gaya eksternal lagi, tapi puck ini tetap bergerak, namun terjadi gesekan terhadap S ya sebesar Fk ya. Sini ada gesekan sebesar Fk. Nah, sini ada gaya terhadap sumbu vertikalnya adalah gaya normal, gaya tekan S terhadap puck ya, dan juga ada gaya beratnya ya. Dan dia bergerak arah sana motionnya ya. Nah, pada sumbu X ya, sigma Fx sama dengan M kali Ax. Nah, hanya ada satu gaya, itu gaya gesekan kinetik yang arahnya berlawan dengan arah gerak. Motionnya arah ke kanan, kinetik arahnya, F gesekan kinetik arahnya ke kiri, sehingga nilainya negatif ya. Min Fk sama M kali Ax. Nah, pada sumbu Y ada gaya N dan Mg ya, arahnya berlawanan ya. N kurang Mg sama dengan 0, Y sama dengan 0, sehingga kita sini tidak ada gerakan terhadap sumbu Y ya. Maka N sama dengan Mg. Itu sini N sama dengan Mg. Nah, ini ya. Nah, ini sini N sama dengan ya. Nah, sedangkan rumus gaya gesekan kinetik dari nu K dikali N. Nu K dikali N. N ini sudah kita dapatkan dari sini, N sama dengan M kali G ya. Maka kita masukkan rumus Fk. Fk tadi ini rumusnya nu K kali N ini ya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, min Fk jadi min nu K kali N sama dengan N itu adalah M kali G, maka N ini kita ganti dengan M kali G ya. Maka jadi min nu K M kali G sama dengan M kali Ax. Sehingga M ini kita bisa coret dan nilainya adalah 1. Maka didapatlah nilai Ax sama dengan min nu K dikali G. Nah ya, min nu K dikali G. Nah, secara ini kita simpan dulu ya. Kita bisa gunakan rumus GLBB karena puck hoki ini tidak bergerak secara terus-menerus, dia akan berhenti ya. Maka ada perlambatan ya sebesar min nu K kali G. Ini perlambatan karena nilainya negatif, dia melambat ya, dia akan berlambat ya. Nah, sini sehingga ketika dia berhenti ya, maka tentu kecepatan akhirnya adalah 0. Ini kita ketahui ya, V final kuadrat sama dengan V inisial kuadrat tambah 2Ax ya. Nah, V finalnya adalah kecepatan akhirnya adalah 0 ya, ketika dia sudah berhenti. Kecepatan awalnya, nah ini kecepatan awalnya ya, tadi sudah kita tahu dari soal ya. Kecepatan awal ditambah 2 kali Ax dikali Xf. Nah, Ax ini adalah ini nilainya, nu K kali G. Maka ini kita bisa masukkan ke sini ya. Terus Xf sudah kita ketahui. Maka didapatlah sini nilai nu K sama dengan Vx kuadrat, Vxi kuadrat per 2G kali Xf ya. Nah, nu K itu Vx ini adalah 20 meter per sekon kuadrat yang dikuadratkan 2 ya, percepatan gravitasi 9,8 dan jarak tempuhnya 115 ketika dia sudah berhenti. Maka didapatlah koefisien gesekan kinetik sebesar 0,117. Nah, ini koefisien gesekan antara puck hoki dengan S ya, sudah kita cari tadi. Oke, selanjutnya perdalam lagi, kita bahas lagi beberapa soal ya.
Jadi saya fokus pada pembahasan soal saja, karena nanti ketika ujian UTS itu kita akan banyak sekali menyelesaikan soal-soal terkait dinamika ini ya. Sebuah balok bermassa M1 terletak pada lantai permukaan horizontal dan terhubung ke bola bermassa M2 dengan tali dan katrol. Gesekan katrol diabaikan sebagaimana pada gambar ya. Besar gaya F pada sudut theta dengan bidang horizontal sebagaimana pada gambar. Koefisien gesek kinetik di antara balok dan lantai adalah nu K. Nah, sini kita ketahui ada koefisien gesek kinetik ya sebesar nu K, ada sudut ya, ada massa gitu ya. Massa M1 dan massa M2. Terus ini ada disebutkan bahwa gaya gesekan diabaikan pada katrol, berarti kita tidak meninjau gesekan pada katrol ya. Yang ditanya adalah besar percepatan sistem ya. Nah, kejadiannya seperti ini ya. Jadi benda pertama, ini benda kedua ya. Benda pertama ini ditarik dengan gaya F ya, bentuk sudut theta. Nah, tidak lurus ya. Nah, terus ini ada gaya kedua ya, tertarik juga karena dia searah, maka arah geraknya ke sana tentunya. Nah, pada benda kedua ya, benda kedua hanya ada gaya pada sumbu X, F, Y pada sumbu Y ya, yaitu tegangan tali dan gaya berat ya. Dia tidak bergerak pada sumbu X ya. Nah, pada benda pertama ini gaya pada sumbu X-nya ada, gaya pada sumbu Y-nya aja ada. Pada sumbu X ya, sini kita lihat pada sumbu X ya, pada sumbu X ini, sumbu X-nya ya, ini pada sumbu Y. Nah, pada sumbu X itu ada gaya pertama tegangan tali tentunya ya, yang menarik benda kedua, tegangan tali. Ada gaya gesekan kinetik ya, yang terhadap lantai menahan geraknya. Nah, gaya yang bentuk sudut tadi kita jabarkan ya. Sini ada gayanya terhadap sumbu X itu adalah F cos theta, terhadap sumbu Y adalah F sin theta. Nah ya. Nah, kalau pada pertama kita jabarkan pada sumbu X-nya, gaya-gayanya seperti ini ya. Kita masukkan. Pertama, ini arah geraknya ke sana. Maka ini nilainya positif ya, negatif, ini negatif. Ada 3, 1 tegangan tali, gaya gesek, dan F cos theta. F cos theta positif di depan, F cos theta dikurang gaya gesek kinetik dikurangan tegangan tali sama dengan M1 dikali AX ya, sama dengan M1 kali A ya. Nah, pada sumbu Y nya ya, sini ada 3 gaya ya, kita bisahkan ke atas itu positif 1 ya, F sin theta itu 2, dan M1G itu negatif ya, arahnya ke bawah gaya beratnya, sehingga N ditambah F sin theta dikurang M1 kali G sama dengan M1 kali AY, karena dia tidak bergerak maka sama dengan 0 ya. Maka ini adalah gerakan pada sumbu Y benda pertama. Nah, pada benda kedua tentu tidak ada gerakan ya. Benda kedua Fx nya sama dengan 0 ya, M2 kali X sama dengan 0, tidak ada gaya. Dia hanya gaya pada sumbu Y yang ada, yaitu gaya pada sumbu Y. Di sini kita misalkan positif ya, negatif karena dia arah geraknya ke arah ke atas ya. Negatif, maka T ya dikurang M2 kali G sama dengan M2 kali AY, M2 kali A. Maka ini adalah gerakan pada sumbu Y untuk benda kedua. Nah, sekarang kita bisa menganalisis ya bahwa di sini untuk kita mencari nilai FK di sini rumusnya tadi sudah kita ketahui dari awal ya. FK itu adalah ya nu K ya, nu K dikali dengan N ya. N. Berapa N-nya? Berapa N-nya ya? N pada sini objek pertama kita bisa mendapatkan pada persamaan ini. Ya. Sini didapat N F sin theta kurang M1 kali G sama M1 kali AY sama dengan 0 ya. Maka sin sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa mendapatkan nilai N. N itu adalah sama dengan M1 kali G ya, kurang F sin theta. Ini ya. Karena kita Oke, kita kembali ya, kita lanjutkan lagi ini. Jadi untuk mendapatkan nilai FK tadi sudah kita dapatkan nu K dikali N nya sudah M1 kali G kurang F sin theta, sehingga persamaan gerak benda pertama ya pada persamaan kedua ini kita bisa mengganti nilai persamaan pertama, kita bisa mengganti nilai FK nya. Jadi nilai FK yang ada di sini ya sudah bisa kita dapatkan nilainya dari sini, maka kita akan tahu F cos theta kurang nu K dikali M1 kali G kurang F sin theta kurang M2 kali A ditambah G ya, ditambah G sama dengan M1 kali A. Nah, sini kita dapatkan nilai A
sistem adalah F dikali cos theta tambah nu K kali sin theta kurang G M2 tambah nu K kali M1 per M1 tambah 2. Jadi sini kita bisa mendapatkan nilai A ya. Dari sini kita masukkan, kalikan, operasikan semuanya, kan kita pindahkan dari sisi kiri ke kanan seterusnya. Oke, demikianlah untuk materi dinamika ya. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti di V-Class akan saya share ya beberapa soal-soal yang mesti Anda kerjakan ya. Kerjakan sebagai tugas mandiri di rumah. Baik, saya akhiri perkuliahan ini ya. Saya ucapkan selamat belajar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.